Selamat malam semuanya. Ya, ini After edisi 21 April 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. Talk edisi terakhir 18 April. Ada beberapa ya lumayan yang akan kita bahas di Talk malam ini. Baik, untuk menyingkat waktu, silahkan apabila Anda mungkin belum subscribe, silakan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari ISG. Hari Minggu seperti biasa, stock call sudah kami berikan. Bagaimana perkiraan kami untuk ISG minggu ini? Perkiraannya adalah potensinya adalah rebound, ya, masih akan bergerak di 7.120 sampai dengan 7.240. Kita berharap penurunan yang terjadi di perdagangan minggu lalu tidak berlanjut dan ditahan sampai dengan awal bulan Mei supaya kita bisa mendapatkan penurunan yang sangat menarik. Karena kalau penurunan ini terlalu cepat, ya momentumnya kurang tepat karena di bawah ada beberapa gap yang seharusnya nanti polanya adalah naik dulu belum turun ke sana. Ya, ini masih cukup jauh ruang turunnya. Inilah kenapa di layanan kami di private trading room terutama kita menekankan potensi penurunan ini masih akan dapat berlanjut dalam jangka pendek menengah, sehingga kita akan cenderung berhati-hati dan mempertahankan cash on hand seperti yang mungkin member PTR sudah ketahui sejak sebelum lebaran. Kita menahan cash on hand di atas 75 PV ya, karena memang ISG akan cenderung melambat di April dan Mei. Efek dari memang secara siklikal bulan-bulan lemah adalah bulan April Mei, dan kebetulan memang ada momentum ya, lebaran, libur panjang dan sebagainya, dan ditambah lagi dampak ya secara psikologis terpengaruh oleh gejolak yang terjadi di luar sana ya, baik itu konflik Timur Tengah, kemudian ya efek dari libur panjang dan sebagainya, ini yang terangkum menjadi sebuah sentimen negatif dan terjadilah penurunan yang terjadi saat ini. Dan nantinya penurunan ini dapat berlanjut setelah nanti rilis laporan keuangan kuartal 1 ya. Nanti kita akan lihat di bulan Mei penurunan ini semoga tidak lebih dari 6.900, mungkin maksimal di 6.800-an, karena memang di bawah itu terdapat beberapa gap terbuka yang juga penurunan ke sana belum merubah tren ISG. ISG masih koreksi wajar. Seperti yang Anda lihat ya, memang terlihat wah turunnya 2%, 1%, tapi Anda bisa lihat chartnya tetap masih belum merubah tren. Penurunan ini penurunan yang wajar, koreksi wajar. Tidak seperti penurunan di 2020 yang lalu yang sangat signifikan tentunya, dan itu sangat menarik ya buat investasi. Tetapi sekarang ini untuk invest kami pun masih belum agresif dan belum melakukan action seperti halnya di 2020, dan kita harapkan mungkin tidak akan semenarik 2020 ya penurunan tahun ini. Mungkin ini akan terjadi penurunan, tetapi penurunan ini masih penurunan yang reguler ya, tidak semenarik di 2020 yang mana kita bisa mendapatkan barang-barang yang sangat bagus dengan harga yang bagus ya, ketika orang lain banyak panik keluar dari market ya, disitulah kita mendapatkan banyak barang yang bagus dan menarik. Tapi sekarang ini memang terjadi tekanan jual, namun masih belum semasif yang saya lihat, di mana 2020 penurunan sudah dimulai di bulan Februari gitu ya, dan terakselerasi di Maret, April, Mei ya. Itu sangat bulan yang sangat ya sampai bingung kita mau beli. Sekarang ini kita mungkin ada beberapa saham tetapi tidak semenarik tahun 2020. Intinya itu ya, penurunan ini belum bisa dikatakan penurunan yang sangat menarik untuk kita investasi. Tetapi untuk setidaknya kita melakukan buy on weakness di beberapa saham memang bisa dimanfaatkan setidaknya nanti sampai dengan bulan Mei. Jadi Anda harus menahan dulu. Kalau kami akan seperti itu ya, mempertahankan beberapa saham dan juga menyiapkan
saham-saham apa yang ketika nanti market melanjutkan penurunan kita bisa beli gitu ya. Jadi minggu ini semoga bisa dipertahankan sesuai dengan proyeksi ya, dipertahankan dan sedikit ada rebound ke retest resisten di area 7100 ya, sebelum nanti di bulan Mei atau 2 minggu lagi itu penurunan akan berlanjut ya. Nanti apa kan yang terjadi di konflik di luar sana kan tidak bisa kita prediksi, itu di luar kontrol ya, kita fokus ke teknikalnya aja seperti itu. Oke, kita oh ya, saham untuk minggu ini nih ya, member PTR bisa langsung klik untuk ini adalah saham yang melawan market ya. Nah lihat sendiri, ini adalah saham yang bisa melawan market turun, ini justru naik. Dan semoga ada sedikit turun, besok bisa buy on weakness di PTR. Untuk saham yang pertama, kita masuk ke pembahasan saham. Bisa tolong analisa SRTG untuk kelayakan investasi, udah sering kita bahas, sudah sering. Saratoga saya rasa lebih baik kita fokus ke anak usahanya saja, karena ini holding ya, tentu saja holding itu sangat tergantung dengan ya ini holding yang tidak stabil ya, seperti Anda lihat ya. Kalau kami akan cenderung masuk ke ya misalkan ke anak usahanya dalam momentum tertentu, seperti Adaro juga yang pernah kita invest di PIR ataupun di Peers, kemudian mungkin anak usaha yang lain yang juga seperti Adaro Mineral dan sebagainya. Tetapi kalau untuk Saratoga sendiri, Anda bisa lihat sendiri kelayakan investasinya ya tidak stabil, naik dan turun ya, tergantung dengan anak usahanya. Jadi mungkin lebih kompleks kita akan melihat potensinya di saham-saham anak usaha dari Saratoga sendiri. Jadi di sini memang ini holding yang cukup tergantung dengan komoditas. Jadi ya seperti halnya investasi di komoditas yang lain, tentunya ya tidak akan stabil. Maka dari itu kita harus menentukan siklus anak usahanya ya, karena dia memiliki multi company ya, dia punya beberapa anak usaha ya, tidak semuanya komoditas yang sama. Tentunya kita akan melakukan analisa secara spesifik ya. Jadi kalau saya menyarankan carilah anak usahanya aja, atau ya bukan SRTG-nya ya. Tapi kalau untuk trading mungkin ya bisa-bisa aja, tapi untuk invest sekarang ini belum ya. Gitu. Oke. Lanjut ya. Minta tolong bahas BRI untuk trading, apa sudah menarik? Oke, BRI turun ya dan sudah hampir mencapai 0,618 ya sekarang ini. Relatif mungkin penurunan masih ada sedikit, tetapi mungkin sekarang ini harga ini sudah cukup menarik ya, karena dengan perkiraan IHSG rebound ya, kemungkinan BRI ini ya bisa rebound juga gitu ya. Nah, menarik atau tidak sebenarnya ya tergantung dengan potensi upside-nya ini berapa persen. Kalau dari harga terakhir dia misalkan rebound ke resist terdekat itu sekitar 6%, kalau dia ke EMA 60 itu sekitar 10%. Jadi ya sudah menarik level saat ini. Tapi akan lebih menarik lagi kalau dia turun ke gap ya, support yaitu di 5075 ya. Ini akan lebih menarik lagi karena potensi upside-nya lebih lebar dan lebih kecil risk-nya gitu ya. Kalau dia rebound ke 0,3 itu 9%, jadi di atas 5%. Kemudian kalau dia naik ke 0,6 itu sekitar 16% dari 0,618-nya ya. Jadi kalau sekarang ini ya cuma 9% tadi ya, 11%an. Ya, tetapi kalau Anda mau beli bertahap mungkin di level-level saat ini sudah oke, dengan proteksi di bawah 5.000. 5.000 itu risknya saat ini masih ada sekitar di bawah 5%. Ya, di bawah 5%. Ya, tapi kalau Anda bisa masuk di 5.075 itu risknya kurang dari 2% ya. Sangat menarik tentunya untuk BRI. Tapi sepertinya agak sulit ya untuk saat ini dia turun ke gap. Mungkin besok ada rebound dulu ke 5.650 sampai dengan 5.850. Jadi untuk saat ini, harga saat ini pun sudah oke untuk swing. Oke. Mau dibahas saham auto, apakah saat ini tepat untuk masuk dan dijadikan investasi jangka panjang? Oke, sekarang ini turun ya. Oke, auto ini ya bisa dikatakan sedang turun ya.
Kita invest terakhir di Pierce 2021 di harga 1000-an, 1000 berapa? 1300. Kemudian saham ini naik di 2023 kemarin. Ya, naik ke 3500 ya. Kita tunjukkan aja. Kita pernah invest di saham auto di 2020 juga kebetulan. Ya ini sudah agak lama ya, 1100 bahkan kita dapat ya di 2020. Waktu ya banyak sekali saham-saham yang menarik waktu itu. Bahkan di 900 ya kita dapat. Dan sekarang ini sudah naik ke 3000. Kemarin sempat naik ke 3000 dan sekarang ini turun. Nah, saat ini momentumnya sudah turun ya, maksudnya trennya sudah turun gitu ya. Memang secara margin memang tidak terlalu besar, tapi cukup stabil. Dari sini memang di 2020 yang lalu memberikan kita peluang ketika dia memang terjadi penurunan secara bisnis juga, tetapi bisnisnya ini tidak seturun harga sahamnya. Dan kalau kita lihat dari pertumbuhannya ini cukup lumayan di bawah ya secara profitabilitas. Nah, kalau kita lihat dari margin, memang marginnya ini sekali lagi saya bilang tadi tidak terlalu tebal, tapi ini cukup untuk sektor dan industri ini dia cukup bagus ya. Nah, kalau sekarang ini saya rasa dia sudah mengalami secara teknikal, secara fundamental layak, secara teknikal dia sedang dalam tren turun ya. Maka dari itu kita sebaiknya menunggu dia mencapai target turun. Target turunnya ini di berapa gitu ya. Kalau kita lihat di sini dia breakdown dari 0,618, artinya berpotensi untuk turun ke 1600 ya. Nah, kalau kita buka di monthly itu mendekati EMA 60 ya. Jadi ini masih bisa ada ruang turun ya. Jadi kalau akumulasi setidaknya di bawah 2000 ya, sampai dengan 1600 tadi. Ya, itu akan mungkin lebih menarik untuk saham auto. Secara teknikal, kalau secara fundamental jelas Pierce pernah masuk di saham ini walaupun harganya jauh di bawah ya, di 900-an gitu ya. Kita punya bottom di 900. Bahkan setelah kita akumulasi sempat turun dulu ke bawah 900 waktu itu. Dan sahamnya sudah memang mengalami kenaikan sampai dengan 3000 kemarin. Oke. Lanjut ya. Selamat malam Pak Yef, saya mau nanya apakah harga KIN sekarang masih menarik untuk investasi dan tolong di review laporan keuangan kuartal 4 2023. Ya, sepertinya kuartal 4 2023 turun ya. Kenapa? Karena Pierce exit di kuartal 4. Kita sudah perkirakan penurunan ini terjadi, penurunan kinerja ya. Walaupun setelah kita jual sahamnya malah ya sempat naik lagi ke 900 ya kemarin. Oke, kita lihat kuartal 4 kinerjanya turun ya. Seperti yang Anda lihat, penurunan ini dari atas sampai bawah kuartal 4. Namun secara tahunan pertumbuhannya ini masih bisa dikatakan sangat baik ya. Memang kuartal 4 ini turun. Nah, apakah saat ini layak atau tidak? Jelas ya, karena kita sudah di harga saat ini relatif masih tinggi buat kami, karena kami pun sempat jualan di harga-harga saat ini ya gitu. Nah, kemarin kita jualan bersama dengan TPMA, kemudian ada MAPA yang kita tunjukkan aja nih ya. Terakhir kita jual di bulan November kuartal 4 karena memang Pierce sudah mendeteksi akan terjadi penurunan kinerja ya. Acuannya kita adalah proyeksi kinerja fundamental. Jadi waktu itu kita jual bersama TPMA, MAPA, kemudian ISPAK juga kita buang ya sebagian 77%. Kita dapat profit di KIN 79%-an. Jadi untuk harga saat ini dengan harga masih di 700-an ya. Masih di 700-an ini ya saya rasa ini masih cukup tinggi. Mungkin akan sangat menarik jika dia kembali ke upper line. Ya, upper line-nya tentu saja sudah berbeda. Pierce mendapatkan harga cukup rendah di 400 sekian ya, sehingga waktu naik ke 900 ya cukup lumayan profitnya. Jadi untuk saat ini harga ini masih cukup tinggi ya, dan mungkin akan menarik jika KIN turun ke area 600 atau di bawah 600 lagi. Apakah bisa? Ya sangat bisa, karena kinerjanya mungkin masih akan turun di kuartal 1. Secara teknikal pun juga sangat wajar, walaupun di
masa depan atau di beberapa tahun ke depan kemungkinan Kin ini masih akan melanjutkan uptrend ke atas 1000 ya. Jadi kalau misalkan dia turun misalkan di 600 sampai dengan 500 itu adalah opportunity untuk masuk ya, selama dia masih bisa mempertahankan margin yang ada, karena margin di kuartal 4 cukup drop ya. Kita lihat marginnya, ini salah satu margin yang paling tebal, salah satu perusahaan yang profit marginnya sangat signifikan ya, bahkan ya secara operasional dia 50%. Nah di kuartal 4 kemarin dia drop sampai dengan 24% untuk operasionalnya dan turun sampai dengan 1% di net margin. Artinya ya ini perlu diperhatikan baik-baik supaya apa? Supaya kita juga tidak gimana ya, kita menilai itu secara objektif, jangan sampai kita fanatik pada sebuah saham. Kalau saya rasa di kuartal 4 dia turun, kuartal 1 mungkin dia akan lanjutkan penurunan sedikit ya dibandingkan 2023. Karena di 2023 itu adalah peak performance dari Kin, makanya kita invest sejak 2021 kita masuk di 400-an waktu itu, karena peak performance-nya akan terjadi di 2023 karena kita invest 2 tahun sebelum terjadi peak ya gitu. Nah harga sahamnya ini sempat naik ke 1000-an kemarin ya. Nah kita udah jual bersih, kita nggak punya lagi. Mungkin kita akan invest lagi di saham Kin ini, dan mungkin kalau Bapak Ibu mungkin baru mau invest mungkin bisa menunggu di harga yang lebih rendah ya. Kita bisa bilang ini masih bisa turun secara teknikal itu 650 ke bawah, dan itu ya ini berbeda cukup signifikan. Kalau kita masuk di harga sekarang itu masih ada risk cukup ya lumayan gitu ya, masih 10%-an downside-nya gitu ya. Oke, seperti itu untuk kinerja kuartal 4-nya jeblok ya, atau turun cukup signifikan. Nah ini kuartal 1 harus diperhatikan, kalau dia turunnya juga sejeblok itu ya mungkin di 2024 ini akan cukup menyedihkan kinerjanya ya. Oke, untungnya kita sudah keluar di timing yang paling ya bagus ya kuartal 4 kemarin. Oke, kita lanjutkan. Malam Pak Yap, mohon analisa untuk saham Palm dalam jangka pendek akan seperti apa kira-kira pergerakannya? Apa masih mungkin untuk saya masuk di bawah 400 untuk swing? Thanks Pak Yap. Oke, kita lihat teknikal untuk jangka pendek ya. Oke, berarti potensi swing ke berapa tadi yang ditanyakan? Di bawah 400. Apakah memungkinkan untuk buy on weakness, maksudnya di bawah 400 untuk swing? Kemarin sempat turun ke bawah 400 awal April, awal bulan. Ini baru stock split ya, baru stock split. Oke, kemudian apakah secara teknikal ini memungkinkan untuk turun lagi ke bawah 400? Kalau kita lihat dari tren turun ini masih memungkinkan ya. Untuk saat ini memang swingnya sudah lewat ya. Nah kita lihat dulu jangka pendek ini apakah potensi upside-nya masih cukup untuk ditradingkan, karena sekarang ini dia sudah berada di 0,3 ini adalah target swing terdekatnya. Jadi kalau Anda masuk di harga saat ini cukup beresiko ya. Nah kemudian ini potensi upside-nya masih ada, potensi naik ya untuk jangka pendek itu di 535. Jadi kalau Anda mau swing di harga saat ini agak beresiko, tapi kalau Anda mau masuk di harga saat ini proteksinya cukup ketat di 438, itu sekitar 5% ya. Tapi kemungkinannya ya ini kan downtrend ya, tentu saja ini trennya akan berjalan lanjut. Tetapi sebelum melanjutkan tren turun ini memungkinkan untuk dia melanjutkan swing ke atas, misalkan ke 500 sampai dengan ke 540, itu adalah sell on strength target jualannya gitu ya. Nah bagus lagi kalau misalkan dia turun mungkin tidak di bawah 400 ya, misalkan di 428, itu Anda juga bisa untuk buy on weakness di situ. Tetapi untuk ke bawah 400, kalau dia turun sampai ke bawah 400 berarti tren turun ini berlanjut dan swingnya sudah berakhir, alias Anda harus menunggu di harga yang lebih rendah lagi ya. Kalau kita lihat dari misalkan dia besok turun, kemungkinan dia melanjutkan penurunan ke 250 atau ke 300 ya. Tetapi kan ini belum, berarti Anda masih bisa ikuti sampai dengan ke target 500 sampai dengan 540 ini dengan proteksi ketat. Karena kalau tidak Anda proteksi ketat, Anda melanjutkan tren turun yang ini atau Anda mengikuti tren turun begitu. Oke.
Pak, mohon analisa saham BTPS, target penurunan bisa sampai berapa? Apakah like invest, tidak like invest? Sudah saya sering bahas itu, Anda bisa cari di Telegram. Tidak perlu saya ulang-ulang lagi ya. Kenapa kita pilih BRIS sudah kita bahas ya. Kita sudah pernah melakukan komparasi dengan BRIS, BSI ya. Anda bisa lihat di Telegram ya. Anda ketik di Telegram Yev Advisor, kemudian ketikkan BTPS ya. Sudah sering kita bahas, terakhir kita bahas di Yev Talk terakhir. Kemudian ini ya, pas bahas BRIS sering kita sudah bahas ya. Anda bisa lihat analisanya karena ya masih sama, kalau fundamental ya tentu saja masih sama. Nah, Pak, target turunnya berapa gitu ya? Apakah saat ini sudah tercapai atau belum, untuk jangka pendek atau jangka panjang? Nah, ini pertanyaannya. Kalau Anda bertanya untuk invest ya, kita akan jawab target turun jangka panjang ya gitu. Oke, sekarang ini sudah hampir mencapai target turun ya di 990 atau di 1000. Ini adalah target turun jangka panjangnya. Mungkin setelah ini ya ada potensi untuk rebound atau reversal dari tren turun minor ya. Tetapi untuk invest tidak ya, tidak semua saham yang naik itu like invest ya. Tapi ini masih downtrend loh ya. Jadi untuk potensinya yang bisa dimanfaatkan adalah untuk swing. Oke, tolong bahas saham PTPS untuk jangka pendek. Saya punya barang di 124, target terdekat di harga berapa? Oke, PTPS untuk trading. Oke, kalau kita lihat dari pergerakannya cukup agresif. Untuk target naik terakhir dia sudah mencapai 0,3 dan menutup gap ya di 244. Kalau Anda punya di 124 harusnya sekarang sudah posisinya sudah profit ya gitu. Dan targetnya ini EMA 60 ini ya, EMA 60 ini di 208 ini sudah tercapai. Jadi mungkin di harga saat ini sudah layak untuk take profit. Tapi kalau Anda mengharapkan swing yang agresif seperti yang sebelum-sebelumnya, targetnya adalah di 250, itu satu. Target kedua adalah di 326 dengan asumsi dia bergerak swing seperti ini. Setelah itu dia akan berjilid-jilid ya seperti ini. Jadi harus hati-hati juga. Anda sudah dapat 124 itu bagus kan, sekarang ini sudah profit banyak. Menurut saya idealnya take profit. Baik, seperti itu yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Terima kasih. Sekali lagi silahkan isi kembali di kolom komentar sama apa yang menarik untuk dibahas dan berikan keterangan atau pertanyaan atau penjelasan untuk pembahasannya seperti apa yang Anda inginkan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di F-Talk malam ini. Silahkan Anda analisa lagi. Jangan ditelan mentah-mentah ya. Semua apa yang kami sampaikan di sini adalah opini pribadi, prediksi yang bisa benar dan bisa salah. Terima kasih. Selamat malam dan selamat istirahat.